Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 19310230002 dari program studi pendidikan kimia kelas 19B. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai rangkuman materi terkait metode perturbasi. Jadi metode perturbasi adalah metode untuk terus meningkatkan solusi perkiraan yang diperoleh sebelumnya untuk suatu masalah. Dan ini adalah metode penting dan umum untuk menemukan solusi perkiraan untuk permasalahan Schrödinger. Nah, jadi metode ini membahas tentang aplikasi sederhana dari teknik gangguan sebelumnya dengan efek Zeeman. Nah, metode perturbasi ini digunakan untuk mendekati persamaan Schrödinger atom helium yang tidak dapat dipecahkan secara analitik dengan berfokus pada suku tolakan Coulomb yang membuatnya berbeda dari persamaan Schrödinger yang disederhanakan yang baru saja diselesaikan secara analitik. Jadi istilah tolakan elektron dikonseptualisasikan sebagai koreksi atau gangguan terhadap Hamiltonian yang dapat diselesaikan dengan tepat, yaitu disebut Hamiltonian order 0. Istilah perturbasi mengoreksi Hamiltonian sebelumnya agar sesuai dengan masalah yang baru. Nah, dengan cara ini Hamiltonian dibangun sebagai jumlah istilah dan setiap istilah diberi nama. Misalnya saja itu bahwa Hamiltonian yang disederhanakan atau H0 mulai suku order 0 dan suku koreksi H1 itu istilah untuk orde pertama. Dalam ekspresi umum di bawah ini, mungkin ada jumlah tak terbatas dari istilah koreksi dengan urutan yang semakin tinggi, yaitu pada persamaan 9.3.1 Hamiltonian sama dengan Hamiltonian orde 0 ditambah dengan Hamiltonian orde 1 ditambah dengan Hamiltonian orde 2 dan seterusnya. Dan persamaan pada 9.3.2 dan 9.3.3 dapat dilihat pada layar berikut ini. Nah, karena derivasi yang ada itu benar-benar umum, maka terdapat persamaan 9.3.12, yaitu ekspresi umum untuk energi gangguan orde pertama, yang memberikan peningkatan atau koreksi terhadap energi orde 0 yang telah diperoleh, yaitu energi orde pertama sama dengan integral dari besi pangkat 0 Hamilton orde pertama dan besi pangkat 0 dr, di mana integral pada Hamilton orde 1 sebenarnya adalah integral nilai harapan, di mana fungsi gelombang orde 0 dioperasikan oleh Hamilton. Istilah gangguan orde pertama ini dalam Hamiltonian untuk menghitung nilai harapan untuk energi orde pertama. Derivasi ini membenarkan misalnya pada metode yang digunakan untuk efek Zeeman adalah memperkirakan energi orbital atom hidrogen dalam medan magnet. Nah, berikut ini adalah contoh soal dan pembahasan mengenai metode perturbasi. Jadi soalnya adalah pertimbangan osilator harmonik 1D dengan energi potensial yaitu V sama dengan 1/2 1 ditambah E kx kuadrat, di mana K adalah konstanta. Tentukanlah ekspresi untuk nilai eigen energi yang tepat, perluas nilai eigen sewenang-wenang dalam deret pangkat dalam hingga kekuatan kedua. Nah, jadi penyelesaiannya adalah dengan mengasumsikan solusi untuk osilator harmonik 1D standar dengan istilah energi potensial, yaitu sudah ada persamaan pada soal, yaitu V sama dengan 1/2 1 ditambah E kx kuadrat, di mana K adalah konstanta pegas. Seperti yang kita ketahui, bahwa nilai eigen energi untuk osilator ini diberikan oleh En sama dengan N ditambah 1/2 Hw, dengan N adalah 0, 1, 2, dan seterusnya, dan W sama dengan akar K dibagi M, di mana M adalah massa, sehingga dapat dengan mudah memberikannya bentuk standar hanya dengan menyetel K aksen sama dengan 1 ditambah E, dan K adalah konstanta. Dalam hal ini, maka kita memiliki nilai eigen energi E aksen N sama dengan N ditambah 1/2 Hw aksen, di mana W aksen ini adalah akar dari K aksen per M, sama dengan akar 1 ditambah E K aksen dibagi M, yaitu sama dengan akar 1 ditambah E W.
Sehingga setelah dari persamaan yang sudah didapat, jadi kita memiliki harga dari energi Eigen yaitu E aksen N sama dengan akar 1 ditambah E En. Untuk E adalah kurang dari 1, maka ini dapat memperluas dalam kekuatan atau seri M. Clausen sebagai E aksen N sama dengan 1 ditambah 1 per 2 E dikurang 1 per 8 E kuadrat ditambah dengan seterusnya. Lalu En ditambah 1 per 2 En dikurang 1 per 8 E kuadrat En, dan seterusnya. Untuk materi yang kedua ini yaitu mengenai metode variasi. Jadi metode variasi ini adalah salah satu cara untuk memperhitungkan tolakan elektron-elektron dengan memodifikasi bentuk fungsi gelombang. Modifikasi logis adalah mengubah muatan inti Z dalam fungsi gelombang menjadi muatan inti efektif dari positif 2 ke nilai yang lebih kecil. Nah, lambang di sebelah ini yaitu disebut dengan zeta atau Zev. Daerah dengan kerapatan muatan negatif antara salah satu elektron dan inti positif 2 membuat energi potensial di antara mereka lebih positif atau mengurangi gaya tarik di antara mereka. Jadi kita dapat mempengaruhi perubahan ini secara matematis dengan menggunakan zeta kurang dari 2 dalam ekspresi fungsi gelombang. Jika peristiwa selesai, maka zeta akan sama dengan 1. Namun, jika tidak ada pelindung, maka zeta sama dengan 2. Jadi, cara untuk memperhitungkan interaksi elektron-elektron adalah dengan mengatakan itu menghasilkan efek perisai. Nah, efek perisai tidak nol dan tidak lengkap, sehingga muatan nuklir efektif adalah antara 1 dan 2. Dan itu dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Sedangkan untuk prinsip variasi mengatakan bahwa nilai terbaik untuk setiap parameter variabel dalam fungsi gelombang perkiraan adalah nilai yang memberikan energi terendah untuk keadaan dasar, yaitu nilai yang meminimalkan energi. Metode variasi ini adalah prosedur yang digunakan untuk mencari energi terendah dan nilai terbaik untuk parameter variabel tersebut. Dan untuk persamaannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, menurut prinsip variasi ini, nilai minimum energi variasi yaitu pada persamaan 9.4.2 dari fungsi gelombang percobaan adalah pendekatan terbaik dari energi sebenarnya dari sistem, yaitu eterial sama dengan integral positrial Hamilton positrial dr dibagi dengan integral positrial dr. Nah, menggunakan fungsi matematika untuk energi suatu sistem, energi minimum sehubungan dengan parameter yang dapat disesuaikan dan dapat ditemukan dengan mengambil turunan dari energi sehubungan dengan parameter itu, yaitu dengan mengatur ekspresi yang dihasilkan sama dengan 0 dan menyelesaikan parameter pada kasus ini, yaitu zeta. Zeta ini adalah metode standar dalam kalkulus untuk menemukan maksima dan minima. Berikut ini adalah contoh soal dan pembahasan mengenai metode variasi, yaitu dengan soalnya adalah metode variasi untuk osilator harmonis pada keadaan dasar dengan fungsi trial, yaitu pi sama dengan cos lambda x dengan negatif pi per 2 lambda kurang dari x kurang dari pi 1 per 2 lambda. Tentukan operator Hamiltonian osilator harmonis tersebut. Nah, penyelesaiannya kita akan memasukkan rumus atau persamaan dari Hamilton, yaitu sama dengan negatif h kuadrat dibagi dengan 2 mu d kuadrat dibagi dengan 2 dx kuadrat ditambah dengan 1 per 2 kx kuadrat. Dengan pi sama dengan integral pi Hamilton pi dr dibagi dengan integral pi dikali pi dr. Sehingga pi sama dengan h kuadrat lambda kuadrat dibagi dengan 2 mu dikurang dengan pi kuadrat dibagi 24 dikurang 1 per 4 dikali dengan k dibagi dengan lambda kuadrat. Dari persamaan tersebut, maka diperoleh hasil yaitu nilai energi minimal sama dengan 1,14 dikali dengan 1 per 2 Hw. Nah, harga eksaknya adalah E0 sama dengan 1 per 2 Hw. Nilai ini cukup bersesuai dengan harganya masing-masing.
Nah, untuk review yang terakhir yaitu mengenai materi self-consistent field approach dari Hartree-Fock method. Jadi metode ini untuk menemukan kemungkinan fungsi gelombang satu elektron terbaik yang diterbitkan oleh Hartree pada tahun 1948 dan ditingkatkan 2 tahun kemudian oleh Fock. Agar bersama Schrödinger dapat dipecahkan, yaitu variabelnya harus dapat dipisahkan. Variabel adalah koordinat elektron. Perkiraan Hamiltonian seperti itu dapat menjelaskan interaksi elektron secara rata-rata. Fungsi eigen satu elektron yang tepat dari perkiraan Hamiltonian ini kemudian dapat ditemukan dengan memecahkan bersama Schrödinger, yaitu dengan fungsi-fungsi ini adalah fungsi satu elektron terbaik. Sedangkan untuk sifat operator Fock yaitu mengungkapkan bagaimana metode Hartree-Fock atau HF atau self-consistent field atau SCF memperhitungkan interaksi elektron-elektron dalam atom dan molekul sambil mempertahankan gagasan orbital atom dan molekul. Fungsi gelombang antisimetris penuh yang ditulis sebagai determinan Slater dari orbital spin diperlukan untuk menentukan bentuk operator Fock, yaitu F sama dengan F dikurang dengan F sama dengan Hamilton order 0 ditambah dengan sigma N J dikurang 1 2J I dikurang KJ sama dengan H kuadrat per 2M dengan del kuadrat dikurang ZE kuadrat dibagi dengan 4pi E0R ditambah dengan sigma N sampai Z dikurang 1 dan 2J I dikurang dengan KJ. Itu ada persamaan 9.7.2. Nah, untuk operator lain di bawah penjumlahan di operator Fock adalah K, yaitu operator pertukaran, di mana persamaan itu adalah 9.7.5, yaitu KJ 1 besi 1 sama dengan integral besi J2 1 dibagi dengan R12 besi 2 DR2 besi 1, yaitu mengungkapkan bahwa ini adalah operator 1 yang melibatkan perubahan label pada orbital. Dalam analogi dengan operator Coulomb, menyatakan energi potensial di R1 karena distribusi muatan yang tumpang tindih di R2 berhubungan dengan orbital I dan J. Integral ada energi potensial karena kerapatan muatan tumpang tindih total yang terkait dengan elektron 2. Sedangkan istilah operator pertukaran digunakan karena elektron dipertukarkan antara dua orbital I dan J. Kontribusi tumpang tindih pada kerapatan muatan dan energi potensial ini adalah efek mekanika kuantum. Nah, ini adalah konsekuensi dari sifat elektron yang seperti gelombang. Sifat seperti gelombang itu berarti elektron dijelaskan oleh fungsi gelombang. Meskipun sulit untuk dipahami secara fisik yang konkret, maka efek dari operator pertukaran merupakan kontributor penting bagi energi total orbital dan sistem secara keseluruhan. Tidak ada analog klasik untuk energi interaksi ini, dan teori klasik tidak dapat menghitung dengan benar energi sistem multi-elektron tersebut. Berikut ini adalah contoh soal dan pembahasannya. Itu soalnya adalah turunkanlah hasil persamaan untuk kasus di mana elektron ditambahkan ke n ditambah 1, yaitu spin orbital. Energi determinan n elektron dengan orbital spin melalui Fn yang ditempati adalah En sama dengan sigma n, I sama dengan L, sigma Pi, T ditambah V, Pi, ditambah sigma N sampai I sama dengan L, J, IJ dikurang K orbital IJ. Nah, penyelesaiannya yaitu, berdasarkan materi yang sudah dibahas, maka persamaan pada soal tersebut juga dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu En sama dengan sigma N sampai I sama dengan L, yaitu Pi, T ditambah V, Pi, ditambah dengan 1/2 sigma N sampai IJ sama dengan L, dengan dikalikan dengan J orbital IJ dikurang K orbital IJ.
Nah, demikian juga untuk persamaan energi fungsi gelombang penentu elektron, yaitu N ditambah 1. Sehingga didapatkan penurunan rumusnya, penurunan persamaannya adalah En ditambah 1 sama dengan sigma N ditambah 1 I sama dengan L, yaitu Pi T ditambah V Pi ditambah dengan 1/2 sigma N tambah 1 IJ sama dengan L dengan dikalikan J orbital IJ dikurang dengan K orbital IJ. Baik, demikianlah presentasi mengenai rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.